Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam tiap-tiap tolong dikurangi sedikit terlalu keras. Di dalam persekutuan doa, tiap-tiap persekutuan itu tidak sama, saudara. Di sini kita lihat kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi kadang-kadang saudara di dalam persekutuan, kalau saudara masuk, itu saudara perhatikan, ada yang tukang persekutuan suka menyembah. Nah, tapi ada yang suka puji-pujian, terus nyanyi. Tapi ada juga yang model kayak gereja, senenge firman pulang. Jadi itu indahnya satu persekutuan. Maka dari itu saudara, kita harus tahu, kalau saudara masuk di dalam satu persekutuan, saya selalu ajarkan begini, kalau saudara masuk, saudara harus mau menjadi orang yang ambil bagian di dalam penyembahan, di dalam firman, di dalam pelayanan. Nah, seperti Tuhan memberikan penglihatan pada Ibu Linda tadi, meja sudah disiapkan, tapi ternyata tergantung daripada yang ngambil atau tergantung yang memberi. Hah? Tergantung yang ngambil, gitu loh. Jadi Allah kita kasihnya itu sama, saudara. Semua dikasihi. Nah, tetapi ternyata penerimaannya berbeda. Nah, hari ini kita belajar dari 3 bagian, di mana ada 3 bagian orang yang menerima berkat-berkat itu. Supaya kita benar-benar mengerti dan menyadari. Mari kita buka dulu di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat 24. Karena ini yang menyenangkan hatinya Tuhan. Saya yakin kalau saya tanya, jadi saudara kepengen menyenangkan hati Tuhan? Pasti tidak ada yang tidak mau, ya kan? Tapi masalahnya, kenapa ada 3 kelompok yang menerimanya itu berbeda? Nah ini, karena bayarnya juga beda, harganya lain-lain. Buah yang disediakan di meja itu, Ibu Linda yang lihat tuh, macam-macam enggak? Hah? Atau satu macam? Macam-macam. Kesenangannya beda-beda enggak? Beda. Harganya beda enggak? Beda. Nah, saudara mau yang mana? Langsung jawabannya yang mahal. Yang mahal, bayarnya juga mahal. Sanggup enggak? Belum tentu. Saudara bilang sanggup, belum tentu. Coba nanti kalau sudah dengar, kamu nanti lihat dirimu sendiri, kamunya di mana. Saya tidak mau menghakimi dan saya cuma diajar Tuhan, ini loh nak, tunjukkan, ini loh yang aku sediakan. Kamu sekarang ada di mana? Tuhan menghendaki supaya engkau mencapai tingkat yang tertinggi. Tapi tidak semua orang sanggup. Maka jangan iri. Karena punya jatah sendiri. Jangan khawatir. Ada jatahnya dewek-dewek. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-24 ini Yeremia 9. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Bahwa Tuhan itu senang kalau saudara memahami dan mengenal aku. Nah, memahami dan mengenal. Ini kira-kira orang sudah umur berapa?
Saudara dan saya semua saya tanya, engkau anak-anak Tuhan? Amin? Amin. Anak itu dilahirkan dari kecil atau sekaligus gede? Dari kecil. Nah, kira-kira yang sudah memahami Tuhan, nah ini memahami dan mengenal Tuhan. Kira-kira umur berapa? Nah, dewasa? Belum. Nanti kalau dewasa kan kasihan dong anakmu umur 5 tahun tidak kenal kamu kan. Kasihan. Nah, ada 3 kelompok, saudara. Yuk kita lihat bagaimana cara mencapai ini. Di dalam hal ini, kesenangan Tuhan ini, kita lihat di dalam Roma 8. Ternyata kuncinya di situ, saudara. Saya juga barusan diajari Tuhan. Jadi jangan saudara kira kalau saya pintar ya. Saya ternyata diajari terus. Jadi saya senang, saudara. Kenapa? Saya berdoa. Setelah tadi pagi penuh dengan konseling. Saya pulang, terus sembahyang. Setelah berdoa, Tuhan bilang, nanti ajarkan ini ya. Nah, jadi kalau saudara mengagumi saya, salah. Kenapa? Saya kerap kali cerita sama Pak Samudi, sama istrinya Ibu Im. Saya bilang, orang itu kok tidak kenal saya. Kamu kenal saya enggak? Lu ya seneng kayak kamu. Kamu tahu. Enak. Enaknya apa? Aku ini cuma jongose Tuhan. Cuma duduk diem. Lalu Tuhan ngomong. Saya sampaikan. Orang dengar. Waduh enak ya. Aku ya turut enak. Kenapa? Aku cuma dengar loh. Saya cuma menjadi penyambung lidah. Diajari, aku sendiri diajari loh saudara. Kalau sudah diajari gitu senang. Duduk itu kayak Tuhan itu cerita, saya jadi muridnya, dia ngobrol, lalu saya tanya, nah kalau gini, kalau ada gini, aku dengar gitu, pikiran kok gini, saya itu gini, enak ya Tuhan, enak loh, saudara tahu. Jadi ini cuma, saya dapat yang pertama, betul nggak? Karena saya diceritain itu. Kamu dapat yang nomor berapa? Iya. Tapi hadiahnya sama enggak? Sama. Maka dari itu kadang-kadang ditambah ini. Di sini itu kadang-kadang saya bilang, lu kok mau tambahin? Nah ya kasihan kok mereka. Loh, saya dapat lagi loh. Jadi saya selalu berlomba dengan saudara, saya tidak mau kalah. Rugi. Sebabnya apa? Saya tidak mau jadi calo. Jadi saya masuk, saudara masuk. Jangan saudara masuk, saya ketinggalan, tidak mau. Maka di dalam Roma 8 ini ternyata kuncinya, saudara. Dan ini jalan yang Tuhan berikan. Dan saudara dan saya harus meraihnya. Di dalam Roma 8 ayat 28 di sini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata ayat ini terbagi dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini kelompok yang pertama, saudara. Nah, ternyata banyak orang Kristen tidak pernah naik ke kelompok, ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya sampai di sini. Nah, kelompok ini ternyata, ini adalah bayi-bayi Kristen yang baru dilahirkan. Karena bayi Kristen yang baru dilahirkan, maupun bayi sesungguhnya yang baru dilahirkan, dia mengasihi orang tuanya enggak? Nah, dia mengenal orang tuanya enggak? Belum kenal. Kok kamu bilang kenal titik-titik itu biar dong? Coba belum lahir, muka matanya aja belum lihat kok. Coba yang baru lahir itu kenal kamu? Suaramu kenal? Enggak, bapak ibu ini siapa ya, tidak tahu. Nah, saudara perhatikan. Yang dia tahu hanya apa?
ada orang yang berbuat baik kepada dia. Dia nangis, ada tangan yang ngasih minum. Dia menangis karena dia pakaiannya kotor, ada yang ganti. Dia belum bisa bicara, belum bisa minta. Ya tak? Tapi selalu tangan-tangan yang datang itu menolong dia. Ini bayi Kristen. Kenapa? Orang Kristen yang baru lahir selalu minta terus enggak? Hah? Setiap orang diharapkan nolong dia enggak? Hah? Dia kenal enggak? Memberi. Kenal enggak memberi? Enggak. Dia mengenal enggak? Mengasihi. Enggak. Taunya? Menerima. Ternyata ada enggak orang itu di kelompok ini? Tuhan, tolong si Tuhan. Aku mau ngerjakan ini. Lekar, enggak lekar, tidak peduli. Tuhan, kuasamu nyatakan. Asik kan? Tuhan, ini loh. Ya kan? Apa saja yang mau dilakukan Tuhan, ayat Alkitab berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Jadi, ini kelompok yang mana? Bayi dan banyak enggak? Banyak. Masih bayi di sini. Saya tanya, bayi ini bayar enggak? Tidak pernah bayar, tidak pernah memberi, tidak pernah mengasihi. Taunya minta, terima terus. Dan ternyata kelompok ini yang pertama, orang Kristen bertahun-tahun tidak ngerti. Ini kelompok yang pertama. Nah, tapi Tuhan sayang enggak orang-orang model gini? Sayang, tetap disediain enggak? Iya. Tetap dilayani enggak? Iya. Loh, tapi ada waktu yang Allah sudah tetapkan. Kalau engkau sudah diberi kesempatan dan engkau tidak raih, akan datang waktu itu. Baru minggu yang lalu, saudara. Baru minggu ini loh, saya hari Senin datang. Minggunya malam-malam, siang. Siang-siang saya didatengin orang, dia bilang, Pak, tolong sih Pak, doakan saudara saya. Kenapa? Saudara saya ini sudah mau bertobat, Pak. Dulunya orang Kristen, kemudian dia jatuh dalam perzinahan, sehingga istrinya 2, anaknya banyak. Cuma anehnya Pak, kenapa? Istrinya rukun. Rukun. Sudah tidak ke gereja, tapi istrinya rukun. Sekarang dia ke gereja, mau bertobat karena apa? Kena stroke, kena serangan, terus dia stroke. Nah, tapi sekarang sudah baik lagi Pak, sudah bisa bergerak semua, duduk, ngomong, semua sudah sempurna. Nah, lalu saya dipanggil, saya berkata, loh, manggil itu mau minta apa? Enggak, terserah Tuhan Pak. Nah, konsekuen loh ya. Sebab saya ini cuma penyambung lidah Allah. Jadi kalau Tuhan maunya ya tak sampai ke lo ya. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Nah, ternyata saya datang siang itu, semua anak-anaknya datang. Waktu saya datang, kenalkan, saya bilang, dan tiduran saja. Dia bilang, Pak, enggak Pak, saya sudah bebas. Duduk di tempat tidur, ngobrol. Saya bilang gini, Bapak sudah siap bertobat kembali ke dalam tangan Tuhan? Oh iya Pak, saya sudah menyadari segala dosa-dosa saya. Dan kamu tahu dosa-dosamu? Ya sudah jelas semua. Saya tidak mau tanya, nanti repot.
Saya berkata, Tuhan mengatakan, terima, kembali, aku beri kamu kesempatan untuk bertobat. Nah, terima, Yesus mau. Sekarang Bapak hanya diminta Tuhan satu hal. Apa? Serahkan hidupmu dalam tangan dia. Dia tahu yang terbaik. Dan dia akan melakukan yang terbaik untukmu. Terima? Ya. Oke, kalau kamu terima, kamu sekarang ngomong gini. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Tolong aku. Dan bebaskan aku dari segala dosa-dosa. Nah, itu. Ngomong dia. Wah, nangis dia ngomong. Jadi saya bilang, amin. Setan, kamu sudah tidak menuntut lagi. Sekarang ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menetapkan apa yang terbaik. Amin. Udah Pak, sudah selesai. Sukacita, ucapkan syukur. 5 menit, saya pulang. Anak sama Denny, anak saya, dia bilang, beres Pak? Beres. Dan terus Pak, tunggu saja tanggal mainnya. Kemarin di hari Rabu saya ditelepon sama istri saya. Ya, Pak Iskandar sudah mati. Wah, kaget aku. Loh Tuhan kok jadi mati? Tuhan bilang apa? Kalau dia hidup, tak sembuh lagi, dia jatuh dalam dosa lebih parah. Kenapa? Bingung, istri nurung. Ayo, bingung enggak? Mau disuruh cerai salah satu dua rukun, enggak dicerai jadi batu sandungan, kembali ke gereja, bingung enggak? Tuhan bilang, ya nanti aku sudah lihat, dia akan menghadapi dilema ini dan dia tidak akan sanggup untuk membayar harga. Kalau aku bawa pulang sekarang, dia pasti selamat. Dan kau sudah tahu waktunya sudah demikian singkat, aku mengambil jalan cepat. Semuanya yang aku lihat bisa diselamatkan. Selamat pulang. Ngapain? Di sini susah-susah. Nah, saudara bisa terima enggak? Kamu masih belum punya pacar, belum punya bisa gampang. Coba yang sudah punya istri, anak-anak ini bingung nggak ditinggal? Saudara bagaimana? Jadi saudara siap Pak ya. Tapi kalau sudah menghadapi coba. Ya maka dari itu saudara. Banyak orang Kristen yang hanya sampai ke tingkat yang pertama. Dan tingkat yang pertama ini hanya menerima, serta mengeklaim Tuhan firman-Mu berkata, engkau turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan saudara, ini paling murah. Tetapi juga nanti saudara sampai di surga paling bawah. Kalau saudara berkata, lumayanlah Pak, asal masuk saja. Silahkan. Dan Tuhan juga boleh. Tingkat yang pertama jadi rakyat jelata, ya. Yang penting masuk Pak. Kalau saudara mau masuk meningkat kedua, nah ini yang Bu Linda lihat, meja yang disediakan, bagian buah-buahan yang mudah diraih dan yang paling murah. Silakan, tidak apa-apa. Tapi ada yang agak naik ke tingkat yang kedua. Saudara perhatikan di sini. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau bagi mereka yang mengasihi Dia, berarti orang ini, anak ini sudah mulai ngerti. Membalas kasih orang tuanya, membalas segala sesuatu yang diperbuat orang tuanya terhadap dirinya. Perhatikan. Di dalam Yeremia 9 tadi. Saudara perhatikan. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi.
Saudara perhatikan. Untuk mengenal kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dinyatakan di sini yang menunjukkan kasih dan setia. Nah, untuk menunjukkan kasih setia ini berarti saudara ini harus mengalami tantangan demi tantangan. Hah? Untuk menghadapi keadilan Allah, saudara ini menghadapi perkara-perkara, tantangan-tantangan yang enak atau enggak? Tidak enak. Engkau akan mengalami bahwa Allahmu setia dan tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi untuk itu, saudara akan menghadapi masalah yang demikian menjepit saudara. Sampai seolah-olah saudara tidak ada harapan. Kedua, saudara-saudaramu seiman maupun di dalam dunia meninggalkan engkau semuanya. Karena selama engkau masih didampingi oleh manusia, Allah belum menyatakan. Sebab apa? Sebab Allah tak mau tahu bahwa Allahmu satu-satunya yang setia, manusia tidak ada yang setia. Berarti semua orang akan meninggalkan kamu, dah? Nah, berat koringan. Wah, abot ya. Sudah mulai abot. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan ini selalu saya katakan, alami. Alami. Kalau kamu tidak mengalami, kamu tidak akan menikmati kasih setia Allahmu, keadilan Allahmu, dan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab di sini sudah dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tidak nanti di surga, saudara. Kita kerap kali maunya segala sesuatu di surga itu semuanya sudah kekal. Ajaib. Luar biasa. Sebab ini yang saya alami. Kenapa saya kerap kali bertanya, Tuhan ini kok disebut di bumi, kenapa di Tuhan? Saya bilang, Tuhan berkata, kamu kan sudah mengalami. Seperti damai sejahtera yang aku janjikan. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan, saudara. Itu di bumi sama di surga. Itu beda, saudara. Saya sampai kaget. Kenapa? Kalau di bumi ini, damai sejahteranya itu bisa berubah-berubah. Karena bukan Allahnya yang berubah. Bukan damainya yang berubah. Tapi penerimaan kita, sikap kita, iman kita, lingkungan kita, itu tidak sama. Contohnya, hadirat Allah. Di persekutuan ini banyak penyembahan. Hadirat Allahnya kan, saudara kalau masuk sini kan beda dengan persekutuan di tempat lain. Kalau di persekutuan lain yang tidak ada banyak penyembahan, pujian yang banyak, nanti urapannya kan lain lagi. Saudara bisa membedakan kan? Padahal hadiratnya Allah sama enggak? Kenapa rasanya beda-beda? Manusianya, situasinya, kesenangannya, tidak semua. Makanya indah, saudara. Nanti kalau saudara masuk ke dalam Firdaus, damai sejahteranya beda luar biasa. Beda lagi. Bedanya di mana? Di sana pikiran kita tidak berkuasa. Sebab saya nakal. Saya pada waktu dibawa ke Firdaus, pikiran saya tolak. Saya tolak. Jangan saudara kira, saya pada waktu dibawa umurnya masih muda. Bawa. Dan pikiran-pikiran ini nakal ini ke bawah sana. Bawa. Jadi jangan saudara kira kalau pikiran saudara dapat di bawah sana. Bawa. Nah, padahal Alkitab berkata apa? Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Nah, jiwa itu di mana? Di darah. Jiwamu ke sana enggak? Tapi kenapa darahnya enggak? Saudara perhatikan. Jiwa itu ada di dalam darah. Jadi darah itu cuma rumahnya jiwa. Rumahnya ditinggal, daging kita ditinggal, darah tinggal, tapi jiwa kita campur ke sana dengan roh. Maka dari itu perhatikan.
Nah, pada waktu itu saya naik ke sana, saya masih punya pikiran. Pikiran apa? Pernah dengar malaikat-malaikat itu cantik-cantik. Loh. Jadi saya di sana mikir nih. Loh, katanya malaikat cantik-cantik. Mau mikir gitu gak bisa. Loh, kok bisa mikir Tuhan? Artinya mikir kecantikan. Dan Tuhan bilang, di sini pikiranmu tidak boleh. Karena kuasa dan wibawa Allah yang besar, kamu tidak bisa mikir lagi di sini. Hanya pikiranku, perasaanku yang kamu rasakan. Betul, saudara. Wah, ternyata kok beda Tuhan. Damai sejahtera di sini sama di dunia. Lain. Di dunia, itu sementara masih terpengaruh oleh emosi, lingkungan, situasi, iman, cara berpikir, keputusanmu. Itu mempengaruhi semua. Tapi di sini semuanya Allah yang punya hak. Karena di dalam dunia manusia masih disuruh milih, betul kan? Mau turut setan boleh, mau turut Tuhan boleh. Maka dari itu, saudara, Tuhan memberikan kepada kami pilihan. Maka dari itu engkau mencapai tingkat demi tingkat hanya di sekolahnya di mana? Di sini. Kamu berjuang di sini. Di sana sudah kekal. Nah, lalu adakah nanti peningkatan di sana berkembang terus? Berkembang, tidak pernah berhenti. Jadi, saudara bisa. Nanti yang saudara mamanya meninggal masuk tingkat pertama. Karena di sini asal pokoknya aku bayi terus gak apa-apa lah. Minta terus sama Tuhan, kerjasamanya Tuhan, pokoknya masuk surga. Terus kamu sudah masuk. Terus nanti bisa meningkat. Masuk tingkat yang lebih tinggi. Bisa gak? Nah, gak bisa. Kalau sudah di situ, ya di situ terus. Meskipun meningkat semua. Kamu meningkat. Yang di atasmu ya meningkat toh. Yang di atasmu lagi ya meningkat terus. Jadi, gak pernah terkejar. Gak bisa. Semua berkembang di sana. Maka dari itu, kalau engkau mau mencapai kesempurnaan yang Tuhan kehendaki di sini, berjuang di sini, jangan enak-enak. Jangan saudara kira kalau engkau normal, sehat, lalu lengkap, kamu menang sama orang yang sakit, cacat, atau kekurangan. Ya, belum tentu. Perlombaan. Sebab demikian orang nanti meninggal, semuanya sempurna. Maka kalau engkau masih terikat oleh daging dan darah dan pikiran jiwa ini, engkau tidak bisa lepas. Mencapai kepada tingkat yang ketiga, yang terakhir tadi. Nanti. Yang kedua saja ini, saudara. Saudara sudah dilatih. Untuk apa? Firman Tuhan berkata apa? Mengasihi. Nah, kalau mengasihi itu mulai berkorban. Hah? Nah, kapan anak-anak mulai coba belajar mengasihi? Mulai remaja. Betul ya? Nah, di dalam keadaan yang remaja, saling mengasihi, ini ada tuntutan enggak? Saudara mengasihi. Saudara, ada tuntutan enggak? Ada. Saudara jatuh cinta, saudara mau ngasihi orang itu, ya. Tapi saudara nuntutnya apa? Dikasihi balik dong. Betul nggak? Ada tuntutan lah. Nah, kalau yang pertama tadi, seluruhnya buat saya. Tingkat yang kedua, kita sudah mulai memberi. Tetapi masih ada tuntutan. Minta balesan. Nah, saudara, kau perhatikan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau menunjukkan dulu proses ini. Coba perhatikan. Bayi rohani selalu diberi. Sampai dia mengalami pengertian bahwa dia sekarang harus memberi. Untuk itu, saudara harus baca firman. Karena kalau anak itu sudah mulai sekolah,
mulai dididik bisa membaca, baru dia mengerti apa yang Bapak senang, apa yang Bapak tidak senang. Nah, jadi kalau kira-kira kalau orang Kristen tidak pernah sekolah baca Alkitab, sekolah sama Tuhan pribadi, bakal naik ke tingkat 2 enggak? Tidak bakal naik. Bayi terus. Bayi terus. Minta terus. Nuntut terus. Bingung terus. Lalu apa? Cengeng.